Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi, Horas, untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini, saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Yosua pasal 22 ayat 5. Dikatakan begini, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian, saudara-saudaraku, tentu kita semuanya memiliki tujuan. Kita hidup tentu ada tujuan kita. Atau seseorang yang mengadakan perjalanan tentu ada tujuan. Hanya persoalannya bagaimana supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Karena sebelum tujuan itu kita capai, tentu ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak cobaan yang kita hadapi. Dibutuhkan satu tekad yang bulat, dibutuhkan satu niat yang bulat, dibutuhkan satu kesadaran yang sungguh bagaimana kita supaya bisa sampai ke tujuan itu, saudara-saudaraku. Sama seperti bangsa Allah yang sedang mengadakan perjalanan. Tujuannya adalah tanah perjanjian yang ditunjukkan oleh Allah. Ada beberapa perintah-perintah atau katakanlah sebuah regulasi atau aturan yang harus mereka lakukan. Dan aturan itu yang Tuhan katakan sendiri. Tuhan itu yang memerintahkan sendiri. Apa itu, saudara-saudaraku? Bila bangsa ini bisa sampai kepada tujuan itu, paling tidak ada 4 hal yang mereka harus lakukan. Yang pertama itu, saudara-saudaraku, adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Itu yang pertama, mengasihi Tuhan Allah. Artinya perasaan kita, hati kita, pikiran kita, kekuatan kita menyatu dan tertuju hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah-Allah lain atau kekuatan lain atau kekuasaan lain kemana kita harus memautkan hati kita kecuali hanya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tentu ada aturan-aturan ketika cinta itu kita mau lakukan. Yang pasti, saudara-saudaraku, cinta itu membebaskan, tetapi bukan berarti kebebasan yang semena-mena, tetapi adalah kebebasan yang memiliki aturan. Orang yang sudah dikuasai oleh kasih, tentu dia akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang yang mengasihi itu. Rambu-rambu yang akan harus dihadapi sudah jelas, yakni menuruti segala jalan yang ditunjukkannya. Tidak ada jalan lain pilihan kita. Jalan dari dunia ini bukan pilihan. Jalan dari pikiran sendiri atau selera sendiri, keinginan sendiri, bukan pilihan. Pilihan kita satu-satunya adalah menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Janganlah engkau ke kanan atau ke kiri, tapi berjalanlah di dalam jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan keselamatan untuk bisa sampai kepada tujuan, saudara-saudaraku. Yang berikut dikatakan yang ketiga, mengikuti perintahnya. Jadi ini hampir sama, saudara-saudaraku. Memang segala jalan yang ditunjukkannya kita lakukan dan perintah-perintahnya kita ikuti. Apa perintah Tuhan yang disampaikan kepada umatnya? Ada 10 perintah Tuhan. Dan pemusatan dari ke-10 ini mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Cinta terhadap sesama.
cinta terhadap kehidupan. Di dalamnya, saudara-saudaraku, terbangun satu nilai care, kepedulian terhadap semua. Tidak saling mengabaikan, tetapi saling menghormati, saling menghargai, saling menerima. Demikian lebih dari itu, cinta kita, perintah Tuhan itu kepada kita. Di dalam cinta itu, saudaraku, apapun yang menjadi perintahnya, itu yang menjadi pilihan dan yang harus kita ikuti, saudaraku. Dan selanjutnya berpaut padanya, itu yang berikut. Berpaut, tidak terpisah, tetapi menyatu. Tidak mengabaikan, tetapi betul-betul melekat. Menyatu, berpaut, senantiasa. Artinya hidup kita gantungkan kepadanya. Perjalanan kita gantungkan kepadanya. Semua apa yang kita lakukan, kita gantungkan kepadanya. Sehingga Allah di dalam diri kita itu hidup. Dan dialah yang memimpin kita. Karena kita terpaut. Dan yang terakhir dikatakan, berbakti kepadanya. Jadi berbakti itu, saudara-saudaraku, secara sungguh-sungguh. Mau dengan sadar. Melakukan secara sadar, secara sungguh. Apa yang menjadi kehendak dari yang memberikan kita kehidupan. Bukan memaksakan kehendak kita, keinginan kita dalam kehidupan. Tetapi memaksa diri kita untuk mengikuti dan meneladani, menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Tuhan itu. Saudara-saudaraku, berbakti kepadanya. Semuanya kita hidup dalam ibadah kepadanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, tentu ini jugalah semua impian, semua cita-cita supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Apa yang Tuhan mau perintahkan kepada kita. Yang Tuhan perintahkan, saudara-saudaraku, hiduplah dalam perintah, hiduplah dalam firman Tuhan. Berpautlah kepada Tuhan dan lakukanlah perintah Tuhan itu. Sehingga kita bisa sampai memperoleh sukses dalam kehidupan. Banyak yang kita inginkan, keberhasilan, kesuksesan. Sukses di dalam pendidikan, sukses di dalam dunia usaha kita, sukses di dalam dunia kerja kita, sukses di dalam jabatan kita. Supaya sampai kepada tujuan, saudara-saudaraku. Mari, saudara-saudaraku, semua orang, kita semua, mari membangun diri untuk terpaut kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Berbakti kepada Tuhan. Menuruti perintah Tuhan. Dengan demikian, saudara akan sukses. Saudara akan sampai kepada tujuan. Tuhan memberkatimu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas firman yang telah menyapa kami. Kiranya firman ini hidup di dalam kami dan kami lakukan. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Karena Tuhanlah satu-satunya sebagai pembimbing kami, penuntun kami, pemenang bagi kami untuk memperoleh tujuan kehidupan. Berkatilah umat-Mu, sertailah mereka dalam pekerjaan, dalam aktivitas mereka. Biarlah nama Tuhan mereka permuliakan dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, mari jalanilah sukses dengan hidup berbakti kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.